Lonjakan drastis kasus varian Omikron sudah terjadi di sejumlah negara. Bahkan epidemiolog memprediksi Indonesia akan masuk gelombang ketiga COVID pada Februari mendatang. Lalu seberapa siap Indonesia menghadapi ancaman gelombang ketiga COVID-19? Kita akan membahasnya bersama epidemiolog Diki Budiman. Selamat pagi Pak Diki. Selamat siang Mas Roland, waktu Australia. Iya, Pak Diki, seberapa siap pemerintah menghadapi ancaman gelombang ketiga? Tentu dengan bekal pengalaman 2 gelombang sebelumnya, saat ini secara kesiapan harusnya lebih siap. Nah, tapi bicara fakta nanti implementasi atau respon langsung ketika ini terjadi, tentu kita akan lihat nanti. Karena ternyata di negara-negara lain pun meskipun ini sudah untuk gelombang Omikron ini menjadi gelombang kesekian, ya, bukan yang kedua bahkan, rata-rata sudah di atas gelombang 3, tapi ternyata ini tidak menjamin kesiapan dan ledakan, kemudian juga jumlah hunian dan juga chaos ini juga terjadi. Nah ini yang artinya sekali lagi kita harus belajar ya dari negara-negara yang terdampak gelombang Omikron plus Delta ini. Dan untuk itulah sekali lagi seperti tadi Mas Roland juga sudah singgung, responnya sebetulnya sama ya strateginya. Hanya PR-nya adalah di komitmen dan konsistensi. Ini yang masih menjadi PR kita, Mas Roland. Ya, Pak Diki, kalau kita bicara soal penularan atau penyebaran COVID-19 ini kan terkait dengan mobilitas warga yang begitu besar ya. Jika berkaca pada tahun lalu saat terjadi gelombang kedua, mobilitas masyarakat memang terbilang cukup tinggi. Nah, bagaimana Anda melihatnya sekarang dengan kebijakan pemerintah saat ini yang masih memberlakukan PPKM? Apakah ini bisa menahan terjadinya potensi gelombang ketiga? Sulit ya, gelombang ketiga ini sulit dicegah ya. Dan seperti halnya ketika gelombang 1 saya ingatkan juga potensinya dan potensi perburukannya, termasuk bahkan kalau untuk gelombang kedua ya Delta ini saya ingatkan bahkan 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Nah namun ternyata bicara mobilitas ya, bicara interaksi masyarakat ini yang sangat sulit ternyata diredam. Dan pemerintah sendiri memiliki ya, satu posisi yang dilematis karena ini bicara antara aspek ekonomi dan kesehatan, di mana apalagi saat ini sudah masuk tahun ketiga Mas Roland ya, yang tentunya baik di sisi pemerintah maupun masyarakat ini sudah dibesar kecenderungan untuk semakin bergeraknya sektor-sektor lain. Dan ini juga terjadi di banyak negara. Nah oleh karena itu mau tidak mau kita harus mengambil salah satu jalan tengah yang antara lain adalah memastikan bahwa orang-orang yang mobile ini itu punya proteksi yang tinggi dalam artian ya status vaksinasinya sudah lengkap atau sudah booster, satu. Kedua juga memastikan bahwa dia itu tidak memiliki risiko tinggi membawa virus. Caranya apa? Ya dilakukan testing, ya dilakukan tracing. Nah ini ya, kemudian memastikan juga bahwa environment atau suasana lingkungan di mana dia dari mulai gerakannya sampai ke tujuan atau di tempat dia bekerja ini juga risikonya rendah dengan cara apa? Ya ventilasi, protokol kesehatan dalam hal ini juga masker. Nah ini yang harus dilakukan dalam konteks saat ini dan tentu ini ada peran kita semua ya untuk mewujudkan ini Mas Roland. Ya, menyinggung tadi Anda mengatakan soal mobilitas warga, Pak Diki. Perlukah pemerintah kembali menekan atau menarik rem untuk sejumlah aktivitas agar kekhawatiran puncak gelombang ketiga bisa dihindari? Saya kira pada saat ini bisa dilakukan sebagaimana misalnya tadi malam saya di dalam satu diskusi di media asing ya, karena saya juga memberi masukan ke kawasan ASEAN. Filipina sekarang mengambil satu strategi namanya lockdown pada kelompok yang tidak divaksinasi. Lockdown ini artinya membatasi pergerakan orang-orang yang belum divaksinasi atau belum vaksinasi penuh. Bukan mereka benar-benar diisolasi, tapi dibatasi sekali sehingga potensi mereka terpapar kemudian memaparkan menjadi kecil sekali. Yang artinya memang sekali lagi karena apa? Karena lockdown secara ketat seperti halnya sebelumnya itu bukan opsi yang saat ini cukup cost efektif ya, karena selain
saya kira saat ini tidak terlalu urgent untuk itu karena cakupan imunitas yang jauh lebih tinggi dari gelombang waktu saat Delta datang. Namun juga di sisi lain ini tahun ketiga sulit pemerintah mengambil sikap itu dan pasti masyarakat juga berat ya. Oleh karena itu kita beruntung sudah ada vaksin, sudah ada juga pengalaman dalam gelombang kedua tadi dan satu. Nah ini yang tentu harus kita optimalkan dan pada konteks komunitas tentu bisa diberlakukan yang disebut dengan misalnya pembatasan pergerakan atau berbasis zonasi yang ini saya kira ya modifikasi dari micro lockdown itu yang bisa dilakukan. Karena kalau bicara micro lockdownnya sendiri agak sulit ya karena ini kembali kepada deteksi dini. Nah inilah kuncinya sekali lagi Mas Roland, bagaimana kita memastikan bisa menemukan kasus-kasus ini. Ini yang penting secara cepat awal sehingga orang-orang yang terduga terinfeksi atau tidak mestilah di testing kalau terbatas testing, tapi mereka bisa segera masuk dalam intervensi isolasi karantina. Karena ini intervensi yang paling efektif dalam memutus mata rantai penularan. Jadi kembali kuncinya di karantina dan isolasi. Ya, kalau misalnya pemerintah harus memberlakukan kembali aturan-aturan yang ketat, kira-kira kapan waktu yang tepat pemerintah untuk memberlakukan aturan-aturan atau rambu-rambu darurat? Saat ini sudah mulai harus dipersiapkan. Setidaknya dalam 1 minggu ke depan sudah mulai sebetulnya di aglomerasi ya. Bukan dalam bentuk, sekali lagi bukan dalam bentuk PPKM harus PPKM darurat atau level 3, tidak. Tapi setidaknya kalau saya melihat semua dalam level 2 lah paling rendah ya. Dan dalam hal ini opsi-opsi seperti mengurangi potensi orang mobile seperti misalnya bekerja di rumah ya atau WFO, kemudian WFH, kemudian juga bahwa belajar daring. Nah ini bicara PTM, ini sudah mulai disiapkan. Ada opsi daring setidaknya untuk antisipasi lonjakan ya yang saya kira akan dalam durasi kurang lebih 1 bulan amannya. Nah ini yang akan mengurangi tadi resiko-risiko itu dan tentu di sisi lain bicara pergerakan ya terutama yang masalah ke luar negeri ya, ini yang juga harus mulai diketatkan ya bagi kriteria-kriteria hanya yang esensial saja. Jadi itu yang saya kira dalam seminggu ke depan kita sudah mulai harus menyiapkan ini dan mungkin beberapa kota seperti Jakarta sudah mulai melakukan penguatan itu walaupun sekali lagi bukanlah dalam bentuk PPKM darurat ya, bukan dalam bentuk PPKM darurat Mas Roland. Ya Pak Diki, kalau kita lihat nih kasus varian Omikron dalam negeri hingga saat ini masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Apakah pengetatan pengawasan perjalanan internasional yang saat ini diterapkan sudah tepat? Nah ini yang mungkin sedikit saya menambahkan perspektifnya ya yang sampaikan Mas Roland karena beberapa hari terakhir juga saya mendapat pertanyaan bahwa ini kan banyak dari luar terdeteksi dari perjalanan luar negeri. Sebetulnya ini karena apa? Karena kita kan memperkuat pintu masuk dalam arti screening di pintu masuk. SGTF ini ya dilakukan pintu masuk aktif sekali. Sehingga ya potensi penemuannya menjadi lebih besar. Karena memang kasusnya biasa banyak di luar. Bahkan di dalam negeri sekalipun. Jadi sebetulnya jangan sampai kita menjadi misleading dalam melihat ini bahwa kesannya di dalam negeri aman-aman saja. Atau di dalam negeri tidak banyak kasusnya. Tapi kalau kita perkuat testingnya, itu akan ketemu. Dan ini yang menjadi masalah kita karena kapasitas whole genome sequencing kita ini kan terbatas. Di bawah 1%. Nah oleh karena itu kondisi yang selama ini terjadi, yang ini belum berubah, leveling kita di dalam pandemi ini kan di community transmission oleh WHO ditetapkan. Yang artinya, sebenarnya kemampuan kita menemukan kasus di masyarakat ini terbatas. Bahkan kalau bicara dari gelombang Delta kemarin infeksinya, ya kasus yang di masyarakat itu bisa 10 kali lebih besar daripada yang ditemukan. Gitu. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan data yang di Amerika, di Eropa. Nah ini artinya sama dengan Omikron ini. Kita jangan sampai merasa, ini karena kasusnya dari luar. Tidak, di dalam sudah banyak, sudah tersebar. Nah kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ya kita harus memperkuat sekali lagi upaya early detection ini dengan cara apa?
penjangkauan ke masyarakat. Setidaknya ada upaya meningkatkan literasi. Kalau bergejala, kalau merasa tidak enak badan, itu harus menganggap dirinya bahwa dia membawa virus ini, Omikron ini. Karena ini luar biasa cepat dan mudah menular. Sampai terbukti sebaliknya. Jadi artinya kalau sudah memahami pemahaman itu, maka dia akan lebih banyak di rumah. Dia harus tahu dia di rumah pakai masker, batasi kontak. Nah, itu yang akan membantu kita meminimalisir, mengurangi, meredam. Kalau mencegah sama sekali tidak mungkin ya. Tapi setidaknya kita berkontribusi untuk mencegah penularan yang lebih lanjut dari Omikron ini. Baik Pak Diki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat Mas Roland. Assalamualaikum.